Selamat datang di Podcast Imaginer, dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup panas tapi menarik. Ada mantan presiden di negara Konoha yang belakangan ini jadi bahan omongan warga karena dugaan ijazah palsu. Iya, dan yang bikin heboh bukan cuma soal ijazahnya, tapi bagaimana beliau merespons. Bukannya tampil terbuka, memperlihatkan dokumen yang diragukan, malah balik menuntut 5 warga sipil karena pencemaran nama baik. 2 diantaranya bahkan perempuan. Ini yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Waktu daftar jadi wali kota, titlenya doktorandus, naik kelas jadi gubernur dan presiden, gelarnya berubah jadi insinyur. Bukan salah ganti baju, ini gelar akademik, bukan jaket alma mater. Hahaha, iya, dan perubahan gelar itu kayak sinetron yang alurnya tiba-tiba loncat-loncat. Tapi yang lebih menyedihkan, seharusnya sebagai negarawan, responsnya tuh elegan. Kalau memang benar, ya tunjukkan ijazahnya. Selesai. Tepat, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Malah masyarakat yang diposisikan sebagai peskitan. Bayangkan, warga hanya mempertanyakan, bukan memfitnah, tapi langsung ditarik ke ranah hukum. Gak ada ruang kritik sama sekali. Ini kayak kamu masuk rumah makan, tanya kenapa supnya asin, terus kamu dituntut karena menghina koki. Padahal cuma tanya, bukan ngelempar sendok. Haha, analogi yang pas banget. Dan yang bikin kita agak miris, kok bisa pemimpin setingkat itu tidak menunjukkan sikap kesatria? Apa sih susahnya klarifikasi dengan bukti? Justru dengan menunjukkan bukti asli, kredibilitas bisa dipulihkan. Tapi kalau malah menyerang balik rakyat yang bertanya, itu menunjukkan, ya, siapa yang sebenarnya panik? Ada juga yang bilang mungkin beliau khawatir kalau dokumen itu justru membuka hal lain. Tapi ya, itu jadi makin misterius. Bukannya menutup spekulasi, malah bikin teori konspirasi bertunas di mana-mana. Apalagi sekarang era digital. Rakyat makin cerdas, makin melek hukum. Mungkin dulu bisa diam-diam, sekarang semua bisa viral dalam 1 malam. Dan jangan lupakan aspek etika. Seorang pemimpin yang pernah di atas seharusnya memberi contoh, bukan justru menunjukkan bahwa ketika dikritik, hukum dijadikan tameng. Betul. Rakyat bukan musuh. Mereka hanya ingin kejelasan. Transparansi itu pondasi kepercayaan. Dan kepercayaan itu nggak bisa dibangun dengan intimidasi. Mungkin ini saatnya kita bertanya, apakah kita sebagai masyarakat masih mengidealkan pemimpin yang alergi kritik? Atau sudah waktunya mengganti standar? Dan untuk sang mantan presiden, barangkali ini momen untuk merenung. Karena sejarah, sekali dicatat rakyat nggak bisa dihapus pakai gugatan. Nah, kita tutup episode ini dengan satu pertanyaan sederhana. Seandainya kau benar, kenapa takut menunjukkan yang seharusnya mudah dibuktikan? Sampai ketemu di Podcast Imaginer selanjutnya. Tetap kritis, tetap elegan.